Yang berbahagia Bapak Profesor Kiai Haji Rahmat Hidayat dan Ibunda tercinta Hajah Nasrifah dengan menjadi pemangku hajat pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ketenangan di dalam jiwa kalbu beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, setidaknya ada 3 momen besar yang dilakukan oleh umat Islam di dunia ini. Yang pertama adalah momen saudara-saudara kita sesama Muslim yang sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan serangkaian ibadah haji di tanah suci Mekah. Momen yang kedua adalah berbondong-bondongnya umat Islam memenuhi masjid-masjid, memenuhi lapangan-lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kalimat berbondong-bondong ini saya teringat yang disampaikan oleh Syekh Al-Matrabi. Beliau menyatakan bahwa kalau kita ingin melihat banyaknya umat Islam, kuantitasnya umat Islam, lihatlah begitu banyaknya mereka di saat melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Tetapi kalau ingin melihat umat Islam yang memiliki kekuatan iman, lihatlah mereka di saat melaksanakan jamaah sholat subuh. Ini kalau sholat Idul Adha penuh sesak, bahkan masjid ini tidak muat untuk menampung jamaah karena banyaknya jamaah yang hadir. Tetapi ketika jamaah sholat subuh, sedikit sekali yang hadir. Ini kata beliau, Syekh Ahmad Robi, kalau ingin melihat banyaknya umat Islam, lihatlah ketika sholat Id. Dan kalau ingin melihat umat Islam yang memiliki kekuatan iman, lihatlah ketika mereka melakukan jamaah sholat subuh. Komparatif ini sangatlah ironis sekali bagi kita semuanya, bahwa perbandingan antara kuantitas dan kualitas umat Islam itu sangat berbeda jauh. Kemudian momen yang ketiga adalah dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, momen yang ketiga ini yang menarik untuk saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, bahwa kalau dilihat dari kacamata hakikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Dalam kacamata hakikat, Allah tidak pernah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Tetapi dalam kacamata syariat, ini sudah menjadi hukum bahwa menyembelih hewan itu mengikuti ajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, coba kita teliti ayat yang biasa dipakai sebagai dalil bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan
ayahnya menyembelih putranya. Ayat itu ada di dalam surat As-Saffat, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa inni ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Fandur madza tara, maka bagaimana engkau melihat hal itu? Jadi tidak ada kalimat perintah dari Allah untuk Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Yang ada adalah bahwa Nabi Ibrahim itu bermimpi melihat beliau ini menyembelih anaknya. Bagaimana pendapat Nabi Ismail? Dua hamba Allah ini adalah memiliki ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berdua ini takut manakala hal itu adalah merupakan perintah dari Allah. Takutnya apa? Takutnya beliau berdua itu tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi luar biasa. Nabi Ibrahim dan Ismail putra beliau ketika eh, itu dianggap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdua ini takut untuk tidak melaksanakan perintah itu. Oleh karena itu, ikhwanul ahwat rahmatullah, kenapa saya sebutkan bahwa dalam pandangan hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Bahkan di dalam melihat ayatnya tidak ada perintah Allah untuk penyembelihan itu. Perintah itu hanya penafsiran Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia bermimpi melakukan penyembelihan terhadap putranya Ismail. Justru Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan putranya Nabi Ismail itu sehingga tidak jadi tersembelih. Lalu apa hubungannya hakikat daripada dalam perintah penyembelihan ini? Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ketika berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh, Nabi Ibrahim berharap diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti berharap, lalu usia 80 tahun baru Allah mengabulkan Nabi Ibrahim ini dikaruniai seorang putra, yaitu Ismail alaihissalam. Tentu saja harapan Nabi Ibrahim ini dengan dikasih putra, dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya ini. Nah, cinta yang beralih, yang awalnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala secara sangat, kemudian ada pengalihan cinta. Walaupun Nabi Ibrahim tidak meninggalkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mafhumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencemburu. Tidak berkenan kalau cintanya itu diduakan. Maka perintah itu yang sekarang menjadi syariat dalam kacamata hakikat sebenarnya Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kemelekatan putranya Ismail terhadap dirinya. Jadi di dalam hati atau kalbu Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang dicintai putranya, yang didamba-dambakan itu ada rasa kekhawatiran, kehilangan
tidak tersampai cintanya kepada putranya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih kepemilikan terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Lalu kemudian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi suatu hal yang diikuti. Mengapa diikuti? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakan Muhammad, maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus itu, dan tidaklah dia bagian dari orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim, dan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Mengapa Nabi Ibrahim ajarannya untuk diikuti, dan itu diperintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Ibrahim ini memiliki karakter, sifat yang luar biasa. Apa sifat-sifat beliau yang luar biasa? Sehingga beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya, Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Dan Allah memilih Ibrahim itu menjadi kekasihnya. Tentu saja Allah mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi kekasihnya bukan tanpa alasan. Karena Nabi Ibrahim ini memiliki kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaannya beliau kepada yang lainnya. Nah, inilah ikhwan wal ahwat rahimakumullah, Nabi Ibrahim memiliki kecintaan yang sangat. Beliau tidak pernah membantah atau menunda perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian banyak Allah menceritakan tentang sifat keagungan yang mulia dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Di dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim itu selalu lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, bahkan bagian dari ulul azmi dan juga Khalilullah, tentu yang diterima Ibrahim alaihissalam itu merupakan ujian yang sangat berat, tetapi bisa dilalui oleh beliau karena beliau memiliki ketaatan. Apa di antara ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dari ayah atau bapak yang membenci, seorang ayah yang kafir, musyrik, memusuhi, bahkan mengusir Nabiullah Ibrahim dari lingkungannya. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki jiwa yang luas, jiwa yang bersih, sehingga dia tidak melawan kepada orang tuanya, bahkan beliau mendoakan ayahnya
yang membenci bahkan mengusirnya. Coba kita baca kisah di dalam Al-Quran. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahzurni maliyah. Ayah Ibrahim berkata, bencikah engkau dengan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti membenci Tuhan-Tuhanku, pastilah engkau akan aku rajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Diusirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Karena bihafiz. Nabi Ibrahim menjawab, keselamatan untukmu dan aku akan mendoakan ampunan untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku itu sabar. Inilah kesucian jiwa, kemurnian Tuhan yang berarti tidak ada kata benci di dalam dirinya. Beliau selalu menerima semua keadaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim ini dilepaskan pakaiannya, lalu dilemparkan terhadap api yang membara. Konon menurut riwayat bahwa di zaman itu tidak pernah ada api yang besar sehebat api yang akan digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Sehingga yang membakar pun merasa ketakutan. Begitu besarnya bara api yang akan digunakan untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, besok di hari kiamat orang yang memakai baju terlebih dahulu adalah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke api yang membara, beliau tidak meminta apapun kepada Allah. Saking santunnya beliau kepada Allah. Beliau tidak meminta apapun kepada Allah. Beliau hanya mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kepada Allah, aku berserah diri. Masya Allah. Subhanallah. Dan Nabiullah Ibrahim tidak memiliki dendam. Beliau tidak mendoakan orang-orang yang melemparnya ke dalam api neraka itu dengan doa supaya mereka diadab, supaya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Justru beliau berdoa, hadakumullah. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kalian semuanya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah luar biasa. Sehingga dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat. Di situ diterangkan tentang sifat keagungan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diterangkan dalam sebuah ayat 5 sifatnya. Secara singkat saya bacakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakum minal musyrikin syakiran li an'amihi istabahu wa hadahu ila siratil mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummatan. Dalam tafsir disampaikan bahwa ummatan itu adalah pemimpin yang menjadi panutan. Ada penafsiran lain bahwa ummatan itu adalah kebaikan-kebaikan dari orang banyak berkumpul kebaikan-kebaikan itu kepada satu orang, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian
qanitan lillah, qanitan senantiasa taat kepada Allah. Apapun yang dibicarakan, yang dilakukan oleh beliau selalu ucapan, tindakan dan amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, perilaku yang lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'amihi, beliau adalah seseorang yang memiliki rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifat ini Allah memberikan anugerah kepada beliau. Ijtabahu, Allah memilihnya menjadi manusia pilihan dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat lanjutannya wahadahu ila siratal mustaqim, dengan sifat keagungannya Allah memberikan petunjuk hidayah di jalan yang lurus. Lalu kemudian ada ayat wa atainahu fid dunya hasanah, dengan sifat keagungannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam kehidupan dunianya. Wa annahu fil akhirati laminas solihin, dan dalam kehidupan akhirat Nabi Ibrahim ini termasuk orang-orang yang soleh. Inilah ikhwanul ahwat rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran diterangkan ada dalam pribadi dua sosok yang menjadi uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua yang diterangkan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Nabi Ibrahim itu sangat sosial, dermawan. Di dalam sejarahnya beliau tidak pernah makan sendirian. Ketika mendapatkan nikmat, beliau selalu mengajak yang lain untuk merasakan nikmat bersama. Beliau selalu menghormati manusia, terutama tamu-tamunya. Ketika memiliki tamu, selalu dicukupkan makanan-makanan sebagai bentuk penghormatan dan takdim terhadap tamunya. Bahkan di dalam sejarah, saking hormatnya Nabi Ibrahim kepada para tamunya, ketika keluar rumah diantarkan sampai batas wilayah. Luar biasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amatlah pantasnya dan kita mengikuti Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi juga panjenengan semuanya. Dan Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.